Dalam segala hal, Tuhan tak pernah membiarkan kita sendiri. Kita selalu menyaksikan kebaikan dan kasih-Nya. Karena itu kita patut bersyukur, berterima kasih hanya kepada-Nya. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam Renungan Harian di hari Kamis tanggal 5 Oktober tahun 2023. Kasih Tuhan akan menuntun kita dalam membaca firman-Nya. Mari berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan-Mu yang selalu nyata bagi kami. Kami rindu firman-Mu, Roh Kudus tolong kami, biar kami dapat memahami, mengerti, dan menjadikannya sebagai pedoman di dalam hidup kami. Tuhan bersabdalah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Petrus pasal 2 ayat 1-10. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru juga, telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itulah mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikian firman-Nya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tema kita saat ini, batu hidup. Dalam kitab Efesus 2 ayat 21-22 dikatakan, di dalam Dia tumbuh sebuah bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Artinya, sebuah bait sedang dibangun oleh Tuhan, yang dibangun dari batu-batu hidup, yang orang percaya, yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus. Bangunan itu akan menjadi sebuah bangunan yang kokoh, yang tidak akan dapat diruntuhkan oleh kekuatan apapun. Petrus mengajak orang percaya untuk menjadikan dirinya seperti seorang bayi
yang selalu merindukan air susu dari ibunya. Orang percaya harus menjadikan firman Tuhan sebagai kebutuhan dan bahkan harus selalu dirindukan. Seperti air susu ibu yang murni menjadikan seorang bayi dapat memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Demikianlah firman Tuhan, saudara. Jika menjadi makanan yang dirindukan, akan menjadikan kita memiliki iman yang murni untuk selalu mengingatkan kita meninggalkan segala hal yang buruk. Petrus pun mengingatkan orang percaya sebagai imam di hadapan Tuhan, umat yang sudah dipilih menjadi kepunyaan Allah untuk senantiasa memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang telah dilakukannya terhadap kita. Orang percaya yang telah dipanggil dari kegelapan kepada terang Allah yang ajaib telah menjadi batu-batu hidup. Saudaraku, keselamatan yang telah dianugerahkan harus dikerjakan sehingga tetap hidup. Kita harus membuktikan bahwa kita bukan lagi orang-orang yang hidup dalam kegelapan yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Karena itu jadilah batu hidup yang mencintai firman Tuhan, yang selalu memberlakukannya dengan baik. Amin. Mari kita berdoa. Oh Tuhan, kami merindukan agar hidup kami berkenan bagi-Mu. Hari ini Engkau mengajar kami untuk menjadi batu hidup yang mencintai firman-Mu, yang memberlakukannya dengan baik. Biarlah Roh Kudus menolong kami, agar kami mewujudkan firman-Mu ini. Bukan batu yang mati, bukan batu sandungan, tapi batu hidup yang mewujudkan panggilan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah firman ini kami berlakukan dengan baik. Engkau memberkati kami semua. Banyak hal kami jalani dalam hidup ini, suka duka. Ada sukacita karena kami bertambah usia, karena menyaksikan berkat dan pemeliharaan-Mu. Biarlah dalam syukur kami Tuhan sempurnakan. Tetapi juga ada pergumulan kami untuk saudara-saudara yang sakit. Tuhan jamah mereka, sembuhkan mereka. Mujizat-Mu akan nyata, bilur-bilur-Mu Engkau perlihatkan, agar mereka kuat dan teguh. Untuk pergumulan masalah ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan banyak lagi masalah lain, kuatkan kami menghadapinya. Kami percaya Engkau sahabat yang baik, yang menopang kami dalam menjalani kehidupan ini. Oh Tuhan, anak-anak kami berkatilah dalam pertumbuhan, semoga fisik mereka sehat, iman mereka kuat, lindungi jauhkan dari mara bahaya. Pendidikan mereka Tuhan beri semangat, agar mereka pandai dan terus belajar dengan baik. Masa depan mereka Tuhanlah yang atur. Pekerjaan kami Engkau berkati, biarlah kami bekerja dengan tekun sabar, berkat-Mu akan nyata. Begitu juga keluarga kami semoga tetap baik, sehat, damai sejahtera-Mu bersemayam. Engkau juga Tuhan memberkati para orang tua kami dalam usia indah. Semoga mereka selalu sehat, mereka selalu merasakan kehadiran Tuhan dan akan terus bersuka cita dalam masa tua dan bahkan memuliakan Engkau. Ada banyak saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan harian ini. Peliharakan mereka Tuhan, kasihi, sayangi, agar mereka terus mencintai firman-Mu, menjadi batu hidup yang mana di dalamnya hidup mereka berkenan bagi-Mu. Berkati para pelayan-Mu, biar mereka setia melayani Tuhan, biar mereka menyaksikan cara Tuhan bekerja begitu hebat, sehingga mereka terus memberitakan firman-Mu.
Berkati bangsa kami agar pemerintah terus mengikuti segala kehendak Tuhan, menegakkan keadilan dan kebenaran. Tuhan memberkati kami agar kami terus hidup di dalam pengasihan dan pertolongan-Mu. Ampuni dosa kami, biarlah Tuhan menjawab doa dan harapan kami. Karena semua kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan pemelihara hidup kami. Amin. Bersyukur saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Jadikanlah firman Tuhan sebagai pegangan, hiduplah dalam kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati.